Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Iskandar Zulkarnain, jurnalis Lampung Pos, dalam program Bung Is Menyapa. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai Wakil Bupati Waikanan, Bapak Dr. Ades Ali Rahman, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Sudah banyak sepak terjang yang Pak Ali sampaikan dalam beberapa kesempatan mendampingi Bupati Waikanan, Bapak Raden Adipati. Tentu ini paling tidak untuk bisa membawa Waikanan lebih baik lagi. Untuk lebih lengkap dan siapa Ali Rahman ini, saya akan berjumpa, akan menggali berbagai aktivitas beliau selama 4 tahun terakhir ini, dan juga bagaimana Waikanan ke depan. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang. Sehat ya? Kelihatannya keliling kemana-mana ini. Ya. Pak Ali, saya melihat membaca perjalanan hidup Pak Ali selama dari awal sampai terakhir. Sejak ASN sampai hari ini puncak lah di birokrat sebagai Wakil Bupati Waikanan. Pak Ali, mungkin Bapak bisa ceritakan bagaimana Pak Ali merawat kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat, terutama di Waikanan ini, sehingga hari ini Waikanan lebih baik dari beberapa tahun yang lalu. Silakan. Ya, jadi kalau kita cerita perjalanan karir, karir lah ya saya katakan, memang panjang ceritanya. Ya, mulai dari awal kita selesai kuliah di APDN 1991, kita belajar jadi pegawai negeri yang baik di Bunga Mayang pertama. Habis dari Bunga Mayang, terus kita masih menjadi staf di kantor camat perwakilan Bunga Mayang. Kemudian kita pindah ke mendapat jabatan lah kecil-kecilan di kantor kecamatan Bahuga itu tahun 93. Jadi kaur pemerintahan di kantor camat Bahuga. Kemudian tahun 97 kita kuliah ke LAN RI Jakarta. Petugas belajar lah. Jadi kita ini mulai dari tamat sekolah SMA itu dan negara semua yang biayain. Mulai dari APDN, kemudian LAN RI Jakarta. Artinya pinter lah, orang pinter. Orang pinter lah. Jadi kita, ya maklum lah, kita nggak ada biaya, jadi dibiayai negara terus sekolahnya. Setelah pulang dari LAN RI Jakarta, kita masuk ke jadi kasih pemerintahan di kantor kecamatan Belambangan Lumpuh. Kemudian pecahlah kabupaten ini. Jadi Kabupaten Waikanan pecah tahun 1999. Kita tahun 2000-nya jadi camat perwakilan. Jadi ada camat, dulu kan ada istilahnya camat pembantu. Camat pembantu di Waituba tahun 2001. Tahun 2000 sampai 2001, kemudian kita dipindahkan jadi camat Bahuga waktu zaman Tamanuri. Itu tahun 2001 sampai 2005. Jadi camat. Selesailah urusan dengan masyarakat ini. Kita mengurus rakyat, masyarakat, apa yang bisa kita bantu dengan senyum aja. Kemudian kita ditarik ke Pemda ini, jadilah 2005 itu jadi Kabak Umum Perlengkapan. Masih di kantor Waikanan, udah jadi kabupaten waktu itu. Karena saya dari awal sebelum jadi Kabupaten Waikanan, saya memang sudah tugas di sini. Jadi saya lahir di sini, sekolah di sini, besar di sini, bekerja di sini, mau nyalon bupati di sini. Mengabdi di sini untuk masyarakat. 2005 jadi Kabak Umum Perlengkapan. Kemudian 2008 karena waktu itu agak stagnan di Dinas PU, saya ditarik jadi Kepala Dinas PU. Kepala Dinas PU, sedangkan kita sekolahnya LAN RI Jakarta, jurusannya Administrasi Pembangunan Daerah, MPPD istilahnya, Manajemen Pembangunan Daerah. Dicoba dites jadi Kadis PU Waikanan tahun 2008 sampai 2010. Ya alhamdulillah berhasil. Berhasil kita bangun waktu itu, rest area kita bangun yang di perbatasan Lampung Utara Waikanan. Kemudian kita bangun juga waktu itu Tugu Patung Riakudu waktu masih zaman saya Kepala Dinas PU. 2010 saya ya kita ini kan komit jadi orang nih. Kalau kita nggak ngedukung yang bupati ya kita minggir gitu kan. Kebetulan yang saya dukung kalah waktu itu.
Begitu yang saya dukung kalah, ya saya permisi meleret pindahlah saya ke Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah di sana juga diterima jadi kepala dinas PU juga di Lampung Selatan tahun 2010 lah ya. 2010 sampai 2013 membantu Pak Riko. Bantu Pak Riko banyak juga lah kita bangun stadion olahraga, kita bangun sarana olahraga indoor, tenis indoor, tenis outdoor, termasuk masjid kita bagusin. Kemudian terakhir saya bangun jalan hampir dengan dari Batu Puru, Natar, sampai ke Palas. Saya dengan Pak Riko itu rigid beton yang dikerjakan oleh Utama Karya waktu itu. Sampai sekarang saya lihat masih bagus kualitasnya. Sampai 2013 kita ditarik Pak Sarudin jadi Kepala Dinas Bina Marga Provinsi 2 tahun lah itu. 13-14. Kemudian 2015 pindah Kepala Badan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung itu ngurusin ozon. Kepanasan udara lah kira-kira. Termasuk semua yang urusan dengan lingkungan kita urus sekitar 1,5 tahun. Kemudian saya pindah ke Kementerian PU Jakarta karena yang saya dukung kalah lagi nih. Kebetulan saya dukung Berliantihan yang menang Ridho. Pamit lagi saya. Saya nggak mau karena kita harus komit jadi orang itu. Kalau kita mendukung A, dia nggak berhasil lah kita jangan numpang enaknya aja kan gitu. Makanya pindahlah Jakarta saya. Setahun di Jakarta, ya nggak dapat job apa-apa, sembahyang, ngaji, jikir, kerjaan di kantor Kementerian PU, akhirnya balik ke Wekanan dengan Pak Adipati disuruh jadi Kepala Dinas PU Wekanan lagi. Dari tahun 2016, 17, 18 lah. 2019 saya jadi Kepala Badan Lingkungan Hidup karena sudah mulai agak tua dikit, jadi nggak berani lagi yang urusan yang berat-berat. Saya minta ke Pak Adipati, saya jadi Kepala Badan Lingkungan Hidup. Setahun dari situ, Pak Edward meninggal. Pak Adipati nawarin ke saya, siap nggak jadi Wakil Bupati? Siap, kata saya. Yang penting Pak Adipati jangan calon lagi jadi Bupati. Karena saya mau nyalon, kata saya. Ya udah deal, katanya. Makanya sampai sekarang saya mendampingi Pak Adipati menjadi Wakil Bupati di Wekanan. Pak Ali, saya ngelihat perjalanannya yang luar biasa. Terus juga pengalaman di birokrasi sampai ke bagaimana membuat kepala daerah itu bisa menerima. Ini kan tidak mudah. Biasanya kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu hanya berjalan sebulan, 2 bulan, setelah itu dia berpisah. Ya kan? Banyak. Banyak. Nah, sekarang saya melihat antara Pak Adipati dengan Pak Ali ini kan harmonisnya luar biasa. Bagaimana merawatnya? Jadi rata-rata yang sering nggak sinkron itu karena wakil bupati dan bupati itu bukan dari birokrat. Kebetulan ini Pak Adipati dari pengusaha, saya dari birokrat. Dari birokrat ini kan mengerti aturan dan undang-undang. Jadi di dalam undang-undang itu pasal wakil bupati kan jelas tugas pokok dan fungsi. Yang pertama pasalnya mewakili bupati apabila bupati berhalangan. Yang pertama. Yang kedua, ada sebagian kewenangan yang diserahkan oleh bupati kepada wakil bupati. Jadi cuma itu. Jadi kita kalau berdasar aturan undang-undang, berarti sepanjang tidak ada kewenangan yang diserahkan kepada kita, dilimpahkan kepada kita, kita nggak boleh macam-macam. Ikut aja gitu. Jadi kalaupun bupatinya berhalangan, maka diserahkan kepada wakil bupati. Makanya saya nggak pernah sampai sekarang sedikit pun ada persoalan dengan bupati. Kalau diperintah ke sana, ke sini. Kalaupun ada yang dilimpahkan ya kita kerjakan. Jadi karena saya juga sudah, artinya kita ini memang dari APDN itu dilatih seperti itu. Yang sering timbul gesekan ini karena wakilnya dari pengusaha, bupatinya dari umpamanya bos karet lah kira-kira. Jadi nggak pernah ketemu karena nggak pernah ngebaca aturan dan undang-undangnya. Jadi menarik gitu. Tentu dari mendampingi Pak Adipati kan banyak penghargaan. Ya kan yang berskala nasional kan kemarin juga saya dapat info dari bahkan internasional. Tahan dulu, jangan dijawab dulu Pak Adipati, Pak Ali. Kita jeda dulu, pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana dulu. Nanti Pak Ali Rahman bisa memaparkan bagaimana selama 4 tahun Wekanan ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM, menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama saya Iskandar dalam program Bung Is Menyapa. Dan masih bersama kita Wakil Bupati Waikanan Bapak Ali Rahman. Pak Ali, tadi penghargaan diraih selama 4 tahun bersama Pak Adipati. Terus juga banyak program-program yang stunting, ya kan. Terus juga indeks pembangunan manusia tercapailah dalam 4 tahun terakhir ini. Mungkin Pak Ali punya suka dan dukanya mendampingi Pak Adipati ini, apalagi beliau seorang politisi, Bapak sendiri sebagai seorang birokrat, bagaimana sehingga tujuan itu bisa tercapai dari perolehan beberapa penghargaan itu, Pak Ali. Ini ada suka dukanya kira-kira. Yang jelaskan kita ini kabupaten di seluruh Indonesia ini kan banyak nih, ada 500 sekian kabupaten di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita tidak ada suatu yang menonjol atau suatu keberhasilan gitu, kita nggak dilihat di sana di pemerintah pusat. Oleh sebab itu semua kegiatan-kegiatan pemerintahan yang melalui peraturan-peraturan menteri, instruksi menteri yang ada, kita laksanakan sesuai dengan pedoman itu kita jalankan. Contoh Adipura lah. Adipura. Apa variabel Adipura ini? Dia harus kebersihan pasar, kebersihan rumah, kantor-kantor kita jalanin. Kemudian dari kualitas udara umpamanya, atau dari sungai-sungai yang lingkungan hidupnya kita ikuti semua aturan ini lengkap sehingga dapat berhasil penghargaannya. Contoh kita kalau di kampung ini kan orang cari ikan pakai ini racun gitu ya. Putas istilahnya. Itu diracun, nah itu kita larang, kita tidak boleh mereka untuk pakai putas, pakai racun ikan gitu. Kalau mau ya mancing aja, itu kan kita penuhi semua beberapa variabel yang sudah ditentukan sehingga kita bisa mendapat penghargaan dari pusat. Kemudian ada dalam bidang pemerintahan, akuntabilitas kepemerintahan itu diikuti semua. Kalau kita tidak berjuang seperti itu, kita nggak dikenal, nggak ditahuin masa. Jadi pemerintah pusat itu nggak bisa tahu kalau nggak pernah dapat penghargaan apapun sehingga tidak ada keberhasilan apa-apa. Makanya kita tetap ke masyarakatnya, kita tetap benahi kependudukan, perekonomian, mata pencarian. Tapi yang dari pemerintah pusat apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah digariskan kita tetap kita patuhi. Kita patuhi sehingga kita ada muncullah di pemerintah pusat itu bahwa Kabupaten Waikanan mendapatkan penghargaan. Dan penghargaan itu rata-rata apabila dapat penghargaan ada feedbacknya dari pemerintah pusat, minimal apalah yang dapat dibantukan pemerintah pusat ke kabupaten, ya minimal ada mendapat bantuan mobil pemadam kebakaran, udah itu bisa 3 unit, 4 unit, dan mobil sampah, artinya ya alhamdulillah dapat dikit-dikit kan gitu. Kembali dari beberapa penghargaan yang diraih selama 4 tahun terakhir ini, Pak Ali punya ini nggak kesan yang sampai hari ini berkesan gitu loh sebagai seorang wakil, gimana itu? Ya,
Karena penghargaan itu kan didapat bukan dapat ini, bukan mudah gitu. Jadi kan bukan kita kucuk-kucuk tahu-tahu dapat penghargaan. Jadi penghargaan contoh dalam bidang pemerintahan, sekdanya berjalan betul, berjalan apa yang harus dipenuhi. Yang pelayanan publiknya mulai dari pemeriksaan dari ombudsman, apa kekurangan dari masing-masing dinas pelayanannya bagaimana, ini kan kita penuhi semua, termasuk puskesmas yang sudah standarnya bagaimana, kita ikutin semua. Tapi ini kan memang nggak mudah semuanya, karena harus prosesnya panjang, sehingga karena kita bersaingnya juga bukan dengan 5-10 kabupaten, 500-an kabupaten tempat yang bersaing untuk mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan itu bukan karena cuman 2-3 hari dapat gitu, 1 tahun prosesnya dapatkan penghargaan kira-kira gitu. Jadi saya jadi wakil bupati juga senang karena proses yang secara administrasi hukum kita penuhi, tetapi saya di lapangan tetap berjalan bagaimana pendapatan masyarakat ini bisa meningkat. Gitu. Sekarang apa yang menjadi titik fokus program Pak Wakil ini ke depannya gitu loh? Kalau saya sebenarnya nggak muluk-muluk karena saya juga bukan orang terlalu akademis gitu. Saya kebanyakan orang lapangan. Jadi saya tidak terlalu ngerti yang akademisi, cuman kalau saya ke depannya saya cuman ada program nanti ya saya buat visi misi lah kira-kira. Saya bikin menuju Waikanan mandiri dan sejahtera kan kira-kira cuman begitu. Cuman dia pendek tapi banyak maknanya. Mandiri ini saya memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di Waikanan, saya fokuskan betul sehingga dia dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nantinya. Ini yang mau saya. Contoh, saya nggak mau lagi ngelihat semua tanah yang kosong yang di Waikanan. Jadi akan saya programkan untuk memberikan bantuan bibit, baik itu karet, sawit, jagung, singkong, apa maunya masyarakat, kita bantu bibitnya, tapi mereka yang tanam sendiri. Setelah 3-4 tahun saya selesai, ini udah kelihatan bahwa ini udah berhasil. Sehingga pendapatan masyarakat Waikanan ini yang PDRB-nya sampai sekarang cuma 32 juta setahun, mungkin bisa sama dengan provinsi lah, 48 juta setahun gitu kira-kira. Pak Bupati, ada yang menarik ya, selama 4 tahun ini bahwa Waikanan sudah punya kampus jarak jauh gitu loh, Universitas Lampung. Ini bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Waikanan? Kan kalau kuliahnya ke Bandar Lampung kan jauh, kalau di sini kan lebih mendekatkan. Nah minatnya terus mendorongnya supaya indeks pembangunan manusia kita bisa naik gitu ya, angkanya supaya bagus. Itu seperti apa nanti ke depannya itu? Ya, memang sekarang ini baru satu program dari Universitas Lampung yang jarak jauh lah kira-kira. Jadi jauh yang sekarang ini kemarin kita fasilitasi. Yang pertama mereka minta gedung. Gedung kampus. Itu artinya ada bekas rumah sakit, karena rumah sakit itu nggak sesuai untuk rumah sakit terlalu curam, makanya kemarin kita ada dapat bantuan dari pemerintah pusat untuk bangun rumah sakit, maka ex gedung rumah sakit itu kita hibahkan kepada Unila dengan catatan mereka bikin kampus di Waikanan. Dan ini kan kita baru mulai, namanya kan semua untuk pendidikan ini kan apapun bentuknya nggak mungkin langsung besar, ini sudah kita mulai, sekarang ini yang tahap pertama ini kita ada jurusan komputer lah ya, jurusan komputer, tapi kita biayai juga karena kita ambil dari aparat-aparat kampung yang ada di desa-desa, di kampung-kampung itu kita kuliahkan di Unila jarak jauh ini ada 3 kelas sementara ini, sambil kita nunggu program dari Unila, dia buka jurusan apa lagi untuk umum. Sekarang ini masih kita perkenalan supaya dia bisa berjalan dari aparatur kampung, kita tingkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk kuliah di Unila yang sekarang. Jadi itu Unila resmi negeri. Iya. Mahasiswanya dari aparatur kita sendiri. Kampung, ya, KAUR, kepala dusun yang ada di kampung, RT. Kita sekolahkan dulu dengan biaya dari dana desa. Iya. Nanti kedepannya umum. Jadi kita tarik pelan-pelan. Nanti setelah dia sudah berkembang, saya rasa pasti maju karena dia Unila ini, karena di Waikanan ini ada satu universitas yang di Baradatu, ada Institut Stai Ma'arif namanya. Ini Institut
apalah itu, pokoknya institut sekarang. Iya. Kemudian ada satu yang di Pisang Baru, sekolah tinggi. Itu aja murid mahasiswanya udah mulai ramai, udah hampir 1000-an. Iya. Apalagi kalau Unila yang ada ini sudah berkembang dan ini masih kita sosialisasikan terus sambil nunggu programnya dari Unila ada gitu, jurusan apa gitu. Ini kan baru satu jurusan, baru komputer aja yang ada. Nanti mungkin ke depan dia tambah lagi hukum, ekonomi, manajemen, pertanian gitu. Pemirsa Metro TV Lampung, menarik ya, bagaimana pasangan Adipati dengan Ali Rahman ini meningkatkan indeks pembangunan manusia. Jangan kemana-mana dulu, pemirsa Metro TV Lampung, tahan bagaimana nanti Pak Ali ini memprogramkan 5 tahun yang akan datang. Tunggu pesan-pesan jedah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya PJ Bupati Lampung Barat, Dr. Andes Nukman MM, menyambut baik program ikonik audiensi reporter cilik Lampung Pos era digital. Program ini bukan hanya milik Lampung Pos, melainkan kebanggaan masyarakat Lampung. Melalui program ini, anak-anak diperkenalkan dan diberikan kesempatan mewawancarai tokoh-tokoh daerah, bahkan tokoh nasional. Saya berharap melalui program ini lahir talenta-talenta muda dari Lampung Barat yang berbakat juga cakap di bidang jurnalistik, terutama penyiaran era digital. Salut kepada Lampung Pos atas konsistensinya dalam ikhtiarnya meningkatkan kompetensi anak-anak bangsa. Semoga kegiatan ini memberikan arti bagi masyarakat Lampung, juga bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya dalam program Bung Is Menyapa dengan Wakil Bupati Waikanan, Pak Ali Rahman. Pak Ali, nanti apabila ada kesempatan untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Waikanan, apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan berbagai sektor kehidupan, soal pertanian, soal pendidikan, dan lain-lain? Ya, jadi sekarang ini kan di Kabupaten Waikanan ini kan luas wilayahnya. Iya. Ini kan sekitar 320 ribuan hektar lah kira-kira ya. Iya. Dari sekian 320 ribuan hektar ini, 98 ribunya kan adalah punya arealnya kehutanan. Baik itu hutan produksi, hutan lindung maupun hutan kawasan. Jadi yang sampai saat ini masih aman, nggak pernah dikutak-katik, nggak pernah diganggu-ganggu yang namanya hutan lindung dan hutan kawasan. Tapi hutan produksi sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Masyarakat nanam singkong, nanam jagung, nanam cabai. Ya sementara itu. Jadi kemudian untuk ke depan kita kan lihat ini dari PDRB Kabupaten Waikanan ini sekarang kan masih kecil, Pak. Masih 32 juta satu tahunnya. Untuk Provinsi Lampung kan hampir 48 juta, kalau tingkat nasional kan sudah 75 jutaan per tahun. Berarti kalau 32 juta setahun itu kan rata-rata pendapatan masyarakat ini sekitar 2,5 juta per bulan. Berarti belum sampai kepada UMR Provinsi Lampung lah kira-kira. Sedangkan UMR ini kan hampir 3 juta. 3 juta. Di Provinsi Lampung. Nah ini yang saya mau tingkatkan melalui dinas, melalui pertanian dan perkebunan. Karena di sini untuk belum wilayah perkotaan, masih wilayah pedesaan. Pedesaan artinya dengan cara yang pertama infrastrukturnya harus kita benahi. Yang menuju konektivitas antar daerah, antar wilayah kita benahi, kemudian kita bantu dengan program pertanian dan perkebunan. Itu tadi yang programnya kita bantu bibit-bibit yang ada di semua di Waikanan, artinya melalui Dinas Perkebunan dan Pertanian kita memang khusus kita anggarkan untuk membantu bibit-bibit sehingga harapannya sekitar 3-4 tahun
dari kita start itu udah kelihatan perekonomiannya naik dengan catatan infrastrukturnya kita benahi kan gitu. Yang paling prioritas dari sekian itu apa gitu, Pak Ali gitu? Ya kalau kita sementara ini untuk di Waikanan ini kan pendapatannya dari perkebunan. Oke. Perkebunan dan pertanian ini sampai menyumbang tingkat perekonomian Kabupaten Waikanan sampai 32%, tapi nggak jalan. Pertumbuhannya cuma 1-2%. Nah ini yang harus kita dorong supaya nanti di Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunannya betul-betul kita fokuskan. Supaya perekonomian, karena kalau dia untuk perdagangan dan jasa termasuk perindustrian belum di sini. Karena kan kalau kita jadikan kawasan industri, dia kan harus dekat pelabuhan, dekat terminal. Nah ini kita jauh semua. Berarti saya prioritasnya ke situ, ke pertanian dan perkebunan dengan kita bantu bibit-bibit lah. Karena masih banyak lahan-lahan yang di sini yang belum dimanfaatkan. Yang ada sekarang ini punya perusahaan tebu, karet, punya singkong, BW gitu. Nah, yang punya hak miliknya masyarakat asli itu belum. Nah, ini makanya saya nanti akan ditata ulang penyuluh-penyuluhnya yang ada di Dinas Pertanian itu betul-betul orang yang punya pendidikan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Kemudian bibit nanti kita anggarkan khusus ke Dinas Perkebunan dan Dinas Pertanian, ditambah membenahi infrastruktur. Infrastruktur jalan ini harus benar, harus baik sehingga harganya stabil gitu. Pak Ali, tidak terasa ya, sudah 4 tahun berjalan. Ya. Apalagi tahun ini kita memasuki tahun politik. Ya. Dan tentu banyak harapan masyarakat bagaimana Pak Adipati bisa melanjutkan programnya. Tentu ini kan ada wakilnya ini, kan namanya Pak Ali Rahman. Apa yang himbauan atau masyarakat terhadap masyarakat untuk supaya kita menjaga konditivitas, ya kan juga di tahun politik ini juga tidak terjadi konflik. Ini seperti apa, Pak? Saya melihat selama 1 hari bisa jalannya sudah 4-5 kali pertemuan gitu kan. Nah, ini tentu pesan-pesan sebagai seorang birokrat untuk menjaga supaya Waikanan lebih baik gitu, gimana ini? Ya, jadi sekarang begini. Jadi saya sebetulnya kita nih setiap ada pemerintahan baru ya, jelas kita nyusun RPJMD namanya. Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Jangka Menengah. Nah, di dalam RPJMD saya dan Pak Adipati yang sekarang ini menuju Waikanan unggul dan sejahtera ini saya dengan Pak Adipati belum tercapai. Di RPJMD saya dengan Pak Adipati ini seharusnya sudah selesai, ini sampai sekarang belum selesai. Oleh sebab itu saya rundingan dengan Pak Adipati, kalau begitu saya yang melanjutkan. Kenapa RPJMD nggak selesai? Karena yang pertama kita tahun 2020-2021 dana kita habis masuk ke COVID-19. Itu sampai hampir 90 miliar. Memang benar itu kita nggak bayar, tapi kita kan masyarakatnya yang nggak bayar, tapi kan pemerintah yang kita nggak bayar itu yang disuntik-suntik itu termasuk masker segala itu sampai 90-an miliar. Kemudian di tahun 2023-2024 ini kena lagi ada pilkada, pileg. Ada pileg, ada pilkada, ada pilpres. Itu pakai menyerap dana kita juga hampir 70-an miliar. Maka program kami yang seharusnya sudah selesai berhubung kena kendala 3 tahun lebih itu nggak bisa selesai. Ditambah lagi masa jabatan kita dipotong 1 tahun. Seharusnya kita habisnya 2026, ini habis di 2025. Jadi di dalam masa yang 4 tahun ini, 3 tahunnya kita kena COVID, kena bencana lah kira-kira. Makanya saya dan Pak Adipati akan melanjutkan, mudah-mudahan nanti tahun 2025 sampai 2030 semua RPJMD ini selesai ditambah dengan program saya yang baru, itu kira-kira. Sekarang apa pesan untuk masyarakat sebagai closing statement-nya ini? Apa kira-kira harapan ini kan masyarakat pengen pengen dilanjutkan sementara pemerintah sendiri seperti apa gitu? Ya, harapan saya kepada masyarakat yang jelas yang pertama kita tetap jaga kekompakan masyarakat dengan saling menjaga hati dan saling bersilaturahmi di antara kita kan gitu, supaya tetap kita harus kompak, nggak boleh ada persoalan, ada masalah, pokoknya kita harus
bersilaturahmi dan menjaga perasaan dan menjaga hati kita masing-masing sehingga tercapai tujuan Kabupaten Waikanan ini. Gitu. Ada lagi? Cukup. Cukup. Terima kasih Pak Ali Rahman. Pemirsa Metro TV Lampung, tidak terasa bersama saya 30 menit bersama Wakil Bupati Waikanan Pak Ali Rahman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan statement pengalaman beliau selama 4 tahun akan menjadi tonggak sejarah ingin melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan. Kita akan berjumpa lagi bersama Bung Is Menyapa dengan narasumber lain lagi. Terima kasih, salam sehat, selamat berpisah, salam jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.